Baik, terima kasih. Pemirsa, Anda masih bersama kami dan Menusaku. Kita akan lanjutkan lagi untuk mendengarkan pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Danu yang akan dijawab oleh Syekh Muhammad. Silakan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh izin bertanya, kalau zikir itu utamanya kan Al-Quran. Tapi ada juga yang dikatakan kalimat la ilaha illallah. Mohon dijelaskan Syekh, untuk kalimat la ilaha illallah itu utamanya tuh gimana sih? Baik. Silakan Syekhuna, keutamaan la ilaha illallah. Masya Allah, la quwata illa billah. Ya, kalau hadis Rasulullah SAW, hadis ini jelas, hadis ini sahih, qal afdalu dzikri la ilaha illallah. Afdalu dzikri. Kalau segi zikir kepada Allah, la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, astaghfirullah, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, la hawla wa la quwwata illa billah. Banyak zikir. Afdalu zikri, zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Ya, itu zikir. Kalau zikir seperti yang tadi sampaikan Ustaz Azhari, zikir itu bukan hanya zikir itu, semuanya bisa menjadi zikir. Terutama a'zamu zikir, yang paling agung adalah Al-Quran. Kenapa paling agung Al-Quran? Karena Al-Quran adalah kalamullah. Tidak ada yang lebih agung daripada kalamullah. Karena itu kalamullah langsung. Karena itu bukan arti kita sibuk hanya membaca Al-Quran, enggak punya wirid zikir. Jangan sampai hanya baca zikir terus, enggak ada waktu untuk Al-Quran, bagi-bagi. Dan semua yang kita kerjakan, yang tujuannya kita mengingatkan Allah, itu namanya zikir. Seperti yang tadi sampaikan Ustaz Zahid. Salat itu zikir. Kerja itu zikir. Karena tujuannya kita membantu, memenuhi kebutuhan keluarga, anak, punya dana, punya apa, biar kita mudah salat, mudah infak, mudah menolong orang lain. Itu semuanya jadi zikir. Karena itu semuanya tujuannya ibadah. Tujuannya ridha Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya zikir. Selalu dalam keadaan zikir. Semoga Allah yaj'alna minadz dzakirin Allah katsiran wadz-dzakirat. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kami persilakan Ibu Reni yang akan dijawab oleh Ustaz Azhari. Assalamualaikum, saya Ibu Reni dari Majelis Taklim Al-Ikhlas. Mohon izin bertanya, apakah untuk hati yang tenang, apakah hanya cukup dengan berzikir aja? Kemudian zikir apa saja sih yang bisa menenangkan hati? Ya, baik. Terima kasih. Kami persilakan Syekh Azhari. Saya sudah dikasih Syekh ini jadi. Baik, Masya Allah. Apakah hanya cukup dengan berzikir saja membuat hati kita tenang? Saya kira tidak ya. Ada banyak jalan. Hanya mungkin yang menawarkan ketenangan banyak lah. Tidak hanya zikir. Tapi yang digaransikan Allah tentu mengingat Allah Azza wa Jalla. Ada orang tenang dengan dia ke clubbing. Ada orang tenang dengan dia menyakiti orang. Ada orang tenang terpuaskan obsesinya kalau dia bisa menzalimi orang. Ada. Hobinya memang begitu. Ada orang dia senang, tenang kalau dia sudah fasih menggibah tetangganya. Kalau dia tidak punya kesempatan menggibah, dia ngigau tidur, tidak nyenyak. Tapi kalau sudah ngibah, Masya Allah, malamnya sampai ngences tuh. Jadi masing-masing orang punya standar ketenangan. Kita bisa cek ini dalam Kimia Us-Sa'adah Al-Ghazali. Tergantung orang karakternya apa. Ada orang karakternya kata Al-Ghazali as-sabu'iyah, binatang buas. Jadi kalau ditanya binatang buas, apa yang membuat kamu bahagia? Yang membuat saya bahagia nyakitin orang. Itu yang membuat saya tenang. Kamu siapa? Saya Azhari, tapi mental saya al-bahimiyah, binatang ternak. Binatang ternak itu yang penting makan banyak, minum banyak, kawin banyak. Dia tidak pikirkan yang lain.
Apa yang membuat dia tenang, nyaman, enak, nikmat? Kalau yang tadi terpenuhi. Tapi kata Al-Ghazali ada juga asyaitaniyah. Karakternya setan. Yang membuat setan senang ketika bisa goda orang, ngerusak orang, membalikkan orang dari yang baik menjadi tidak baik. Ada yang begitu. Ada orang yang sudah taubat, sudah hijrah, dia julitin, sok suci. Udah balik aja lagi. Orang balik dia senang, dia tenang. Tapi melihat orang hijrah, lihat orang taubat, gelisah hatinya. Jadi macam-macam bu. Hanya yang digaransikan oleh agama, zikrullah. Ingat dia. Ingat Allah Azza wa Jal. Ini perlu digarisbawahi. Zikir itu artinya ingat. Ingat itu artinya merecall. Memanggil ulang file yang pernah kita simpan. Lalu kita lupakan, kita panggil. Itu namanya zikir. Berarti zikir adalah mengingat sesuatu yang terlupakan yang sebenarnya sudah pernah kita ingat. Itu zikir. Jadi bukan hanya ingat sebagai nikmat. Lupa itu juga nikmat. Ya. Penting nih. Lupa itu juga nikmat besar. Bayangkan kalau tidak ada lupa dalam hidup. Tidak ada kesakinahan dalam keluarga karena bapak-bapak sulit melupakan mantannya. Iya kan? Betul tidak Mas Agung? Iya, betul. Jadi bukan hanya zikir yang nikmat, bukan hanya ingat yang nikmat, tapi lupa itu juga nikmat itu. Bayangkan kalau kita tidak bisa lupa, akan banyak orang yang depresi. Akan banyak orang yang apapun menjadi stresor dia. Karena nggak bisa lupa, trauma bu. Psikisnya kena, terganggu. Baik. Masya Allah, jadi zikir bukan hanya sekedar ingat, tapi melupakan. Itu makna la ilaha illallah tadi. La ilaha illallah tadi adalah mengingat Allah hanya sebagai Tuhan. Dan di saat yang sama melupakan Tuhan yang lain kecuali Allah. Masya Allah. Lupa hutang bukan kenikmatan Ustaz ya. Nah itu. Masalahnya beda. Dia Baik, terima kasih Ustadz Azhari, Syekh Muhammad yang insya Allah nanti akan memimpin doa dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita dapatkan dalam kesempatan kali ini, baik berupa nasihat atau ilmu, akan semakin mematangkan konsep kita tentang ketenangan dalam pandangan Islam. Dan jangan lupa, selain Anda bisa mengikuti Damai Nusaku setiap hari Sabtu dan Minggu, Anda juga bisa mengikuti setiap hari Senin dan Selasa pukul 13 waktu Indonesia Barat. Agung Izul Haq dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelum saya berdoa, satu hal yang penting sekali. Kalau ingin memiliki jiwa yang tenang, ya, serahkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwa dunia ini milik Allah. Semua urusan kita milik Allah. Akhirat itu milik Allah. Ya, kalau ingin tenang, serahkan semua kepada Allah dan selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, terutama melalui zikir dan selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اجعلنا من الذاكرين والذاكرات. Ya Allah, jadikan kami orang yang selalu berzikir kepadamu. Ya Allah, berikan taufik kepada kami agar selalu berzikir kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. وصل اللهم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.